1, maaf, 2, 3. Hai moms, balik lagi sama aku di sini. Di video kali ini aku akan sharing pengalaman anak aku yang pernah mengalami kondisi lip tie dan tongue tie sejak ia dilahirkan. Mungkin sebagian moms ada yang udah tahu dan mungkin ada yang belum familiar dengan istilah tersebut ya. Jadi aku jelasin sedikit. Lip tie dan tongue tie merupakan sebuah kondisi di mana frenulum atau yang biasa kita sebut dengan tali lidah itu tumbuh lebih pendek dibanding kondisi pada umumnya, sehingga mengakibatkan pergerakan lidah sang bayi itu tidak maksimal. Lip tie dan tongue tie bukan merupakan sebuah penyakit yang berbahaya, dan kondisi tersebut itu terjadi dikarenakan adanya kelainan dari dalam kandungan. Dan sampai saat ini memang belum diketahui alasan pasti penyebab munculnya hal tersebut. Jantung apa? Tada! Aku ditemenin sama Mbak Yanaka nih, moms. Ternyata seperti biasa, dia akan menjadi tamu spesial di video kali ini. Jadi kenapa sih setiap mama lagi bikin konten selalu aja mau ikutan? Kita lanjutin ya moms. Lip tie dan tongue tie yang cukup signifikan. Oke, ulang. Jadi kondisi lip tie dan tongue tie yang cukup signifikan atau memiliki kondisi lip tie dan tongue tie yang cukup signifikan atau memiliki tingkat keparahan yang cukup tinggi akan mengganggu beberapa proses perkembangan bayi. Karena yang pertama, tentunya dia akan mengganggu proses menyusui. Karena tali lidahnya pendek, tentunya proses pelekatan si bayi akan kurang maksimal. Dan tentunya hal tersebut akan membuat proses menyusui menjadi tidak efektif dikarenakan pengosongan payudara. Dede boboin. Dede ngantuk. Ya, yuk bobor dulu. Nah, seperti yang aku informasiin sebelumnya ya moms, jadi lip tie atau tongue tie ini bukan merupakan sebuah penyakit yang berbahaya. Karena banyak juga kok pengalaman dari teman-teman aku yang ternyata anak itu memiliki kondisi lip tie ataupun tongue tie yang sampai sekarang itu baik-baik aja. Tapi berbeda halnya ketika anak moms itu sudah memiliki kondisi lip tie atau tongue tie yang cukup signifikan atau memiliki tingkat keparahan yang cukup tinggi. Dan untuk kondisi anak aku itu informasi dari DS aku, dia memiliki tingkat keparahan atau grade yang keempat. Dan perbedaan dari keempat tipe atau tingkat keparahan tersebut adalah dilihat dari ketebalan selaput lidahnya dan jarak dari tongue tie itu sendiri dari ujung lidah, dari lidah ke rongga mulut ke dasar mulutnya. Jadi Naka itu didiagnosa mengalami dua kondisi sekaligus, lip tie dan tongue tie adalah di hari ketiga usia kelahirannya. Karena pada saat itu Naka sama sekali nggak bisa menyusui, jadi sama sekali nggak mendapatkan asupan nutrisi atau asupan ASI dari aku. Karena pada saat itu ASI aku kan nggak keluar karena proses pelekatan Naka itu nggak berjalan dengan sempurna. Dan pada saat itu aku udah frustasi banget, aku udah minta dokter untuk ngasih izin sama aku untuk memberikan susu formula. Tapi karena pada saat itu rumah sakit aku memang benar-benar pro ASI dan dia mengharamkan susu formula sama sekali. Jadi pada saat itu aku masih terus berusaha coba untuk menyusui Naka. Tapi lagi-lagi aku masih belum bisa atau belum berhasil menyusui Naka. Sampai-sampai pada saat itu anak aku itu udah rewel banget karena mungkin kan dia haus dan dehidrasi ya moms. Dan dia itu sampai demam, sampai lesu pokoknya. Dan pada saat itu aku sampai maksa gitu ke rumah sakitnya untuk memberikan anak aku susu formula, karena di rumah sakit
Pro ASI biasanya pemberian susu formula itu harus menggunakan kayak surat perjanjian gitu. Dan sampai pas hari ketiga itu akhirnya dokter anak aku itu datang dan dia mengevaluasi serta mendiagnosa Naka bahwa Naka itu mengalami lip tie dan tongue tie dengan tingkat keparahan yang keempat. Tandanya Naka itu memang kondisi lip tie dan tongue tie itu tuh udah parah banget gitu. Dan pada saat itu karena aku masih sama sekali nggak paham, nggak tahu apa itu istilah tongue tie dan lip tie, jadi aku pikir itu sebuah penyakit yang memang berbahaya gitu. Bahkan akhirnya dokternya mengizinkan aku memberikan susu formula dikarenakan memang kondisi Naka pada saat itu berat badannya itu udah turun cukup drastis dan memang anaknya itu jadi terlihat lesu dan dia malah jadi tidur terus gitu. Pada awal mulanya kan Naka itu rewel banget karena dia itu mungkin kehausan atau dehidrasi, tapi pada sampai hari ketiga itu karena memang dia mungkin nggak mendapatkan asupan nutrisi atau mengalami dehidrasi, itu malah jadi lebih sering tidur. Dan itu yang membuat dokternya itu lebih khawatir lagi. Sampai akhirnya dokternya memberikan solusi kepada aku untuk melakukan tindakan operasi atau disebut dengan frenotomi atau istilah lainnya juga disebut dengan insisi. Dan pada saat itu aku tentunya diinformasikan untuk mempersiapkan biaya, karena biayanya pun ternyata cukup mahal ya moms. Itu biayanya antara 1 sampai 1,5 juta. Dan aku juga diminta untuk membeli produk SNS, yaitu seperti botol atau botol alat bantu menyusui. Jadi yang ada di video aku sebelumnya. Yang belum lihat nanti boleh dilihat langsung ya videonya. Tepat di hari kelima atau 2 hari setelah aku keluar dari rumah sakit, aku pergi ke rumah sakit yang dirujuk oleh dokter anak aku untuk melakukan tindakan operasi atau frenotomi. Dan yang ada di kepala aku tuh bahwa operasi tersebut itu bakal menyeramkan gitu. Nah, anak aku bakal dibius, bakal gak sadarkan diri, bakal dibedah sedemikian rupa. Tapi ternyata itu tuh di luar ekspektasi aku semua gitu. Bahwa ternyata tindakan operasi atau frenotomi tersebut itu hanya berlangsung gak sampai 5 menit moms. Dan anak aku juga gak dilakukan gak dibius sama sekali, karena memang itu termasuk tindakan atau operasi kecil. Dan karena memang gak dibius, memang itu Naka tetap pada saat itu jerit-jerit karena mungkin dia kesakitan ya. Ya bayangin aja moms, tali lidah kita kalau dipotong tuh kayak apa. Tapi memang setelah tindakan operasi, meskipun memang darahnya itu banyak, tapi Naka nangisnya gak lama kok moms, cuma sebentar. Dan setelah proses operasi aku pikir udah selesai kan moms, tapi ternyata dia ada prosedur atau proses lainnya, yaitu belajar untuk melakukan terapi lidah ke senam lidah agar aku bisa melakukan sendiri di rumah. Dan pada saat itu proses belajar untuk terapinya berlangsung cukup lama, karena pada saat itu selain dokter yang mempraktekkan cara untuk melakukan terapinya, kita pun diberikan kesempatan untuk praktek langsung pada saat itu juga. Itu jadi kita bisa melakukan hal tersebut di rumah dengan baik dan dengan benar gitu moms. Dan terapi ini dilakukan sehari 3 kali dengan beberapa kali gerakan yang cukup banyak, dan sebenarnya cukup gak tega sih untuk ngelakuinnya, karena prosesnya itu menurut aku cukup memaksa si anak agar membuat lidahnya si anak atau si bayi setelah dilakukan operasi itu bisa kembali lentur dan dia bisa menggerakkan lidahnya itu secara maksimal gitu moms. Nah, setelah melewati atau menjalani proses terapi atau senam lidah selama 1 bulan, aku pikir semuanya bakal selesai gitu. Naka bisa menyusui dengan lancar lagi. Tapi ternyata lagi-lagi ada aja kendala yang muncul. Naka karena memiliki bakat keloid, sehingga pelekatan yang sebelumnya sudah dipotong oleh dokternya itu kembali merekat lagi moms. Jadi Naka harus dilakukan tindakan lagi untuk memisahkan tali lidahnya lagi. Untungnya Naka nggak harus sampai proses operasi lagi ya moms. Jadi hanya melalui tindakan kecil yang dilakukan oleh dokter untuk memisahkan pelekatannya kembali. Dan setelah itu Naka harus melakukan terapi kembali 2 minggu lagi. Dan dari serangkaian proses tersebut,
memang Naka nggak langsung jago nenek-nenek ya moms, masih banyak banget rintangan dan perjuangan yang harus aku lalui. Tapi selama moms mau bersabar, terus berlatih, semangat dan berpikiran positif, semuanya akan terlewati kok moms. Dan sampai segini dulu sharing dari aku, semoga bermanfaat. Tetap semangat mengasih ya moms, jangan lupa, bye. Di atas alis ya? Yes. Sekarang dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya maaf ya nak ya. 6, 7, 8, 9, 10. Nggak lecet dong Kak? Nggak lecet. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan ditekan banget ya Mbak. Dielus-elus aja. Makanya rekam aja terus ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada kukunya. Oh panjang sekali. Saya aja ya. Kawin saya aja ya. Kemudian bagian dalamnya nih. 1 didoreng. 2, 3, 4, 5, 8. Oke, diusap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang di bagian bawah. Ini businya kita usap di atas businya. Oke, maaf ya. 1, 2, oh dikit 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu maksudnya di atas kursi atau di sela-sela? Di atas kursi. Oh, di atas kursinya. 10. Sekarang ini lidah dia. Kita masuk ke dalam, kita dorong. Oke. Belakang, dorong ke sampingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini samping. Samping. Iya, samping. Sampingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh iya, maaf. Sekarang bagian yang digunting. Tadi digunting di bawah sini. Kita tekan, terus diusap kayak huruf C. Nggak enak aja. Bukan. Oke. Ditekan. Oh, maaf. Atas bawah. Ke atas bawah cari. Biar keangkat Mbak lidahnya. Pasti berdarah biasanya hari pertama. Oke, setelah 10 kali kita tekan sampai dia ditekan aja biar lidahnya naik Mbak. Biar lidahnya naik Mbak. Iya. Oh, kayak sekarang dikembungin pipinya. Biar otot pipinya ikut kepake nah. Pipinya harus kembung 10 kali juga. Semuanya 10 kali Mbak. Cepet aja karena dia mau nen. Oh, mau mimi apa? Sekarang di bagian langit-langitnya kita elus-elus sampai dia ngenyot. Oh ya, kenyot aja. Iya. Oke, kenyot. Iya. Kenyot terus. Oke. Iya. Iya betul. Kenyot. Iya.
bagian tengah ada jeblokannya. Bagian iya, dielus-elus aja. Nanti dia ngejar. Nah, oke, betul. Otot yang itu yang dipakai nanti ya, nak. Oke, selesai. Dicium dulu. Nah, dicium dulu nakanya. Ayo, gendong yuk, gendong, Mimi tutup. Pintar. Ya, sayang. Mandi, Kede.